Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan ibadah salat dari awal sampai akhir, karena sesuai dengan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana salat itu dilaksanakan adalah Allah mengajarkan kepada Jibril dan Jibril mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya berdasarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara mengerjakan salat itu. Berarti kalau kita ingin mengerjakan salat yang diinginkan Allah, yang disukai Allah, yang diridhai Allah, maka tentunya kita harus selalu berpedoman kepada berita para sahabat yang melihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah salat. Kita sudah memperbincangkan bersama bagaimana para sahabat menggambarkan Rasul ketika mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, pada waktu ruku', pada waktu bangkit dari ruku', bahwa dengan sangat jelas menggambarkan Rasul mengangkat tangan itu tidak hanya sejajar bahu, tetapi juga hadis lain menggambarkan ibu jari sejajar dengan daun telinga. Berarti tidak cukup begini, kalau begini baru sejajar bahu. Tapi kalau sejajar dengan daun telinga ibu jari ini, maka agak diangkat sedikit. Itu gambaran dari para sahabat. Kalau semua hadis dikumpulkan, kalau mengambil satu hadis saja, maka ya ada yang begini, karena dia hanya mengambil satu hadis. Kalau tarjih, tidak mau hanya mengambil satu hadis, tapi semua hadis yang ada digambarkan. Karena itu maka seperti ini yang dilakukan dalam mengangkat tangan menurut tarjih. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesudah tangan diangkat, lalu digambarkan oleh para sahabat, apa selanjutnya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Wa'il, sahabat ini, bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai yang dia lihat, sesudah mengangkat kedua tangan seperti ini, lalu beliau membungkus tangan beliau itu dengan baju. Ini kita tidak tahu baju Rasul itu seperti apa. Nampaknya bukan berjahit seperti baju kita. Mungkin ya kalau mau digambar-gambarkan, dibayang-bayangkan itu seperti kita memakai ihram bagi bapak-bapak. Ini menjuntai. Lalu tangan ini sesudah beliau angkat, beliau bungkus dulu dengan kain baju beliau itu.
Sesudah itu beliau meletakkan yang salat itu disuruh diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Jadi karena tangan kanan di atas pergelangan, lalu yang masyhur begini, pergelangan bertumpuk. Dan ini ditambahkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujrin juga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia lihat itu adalah sesudah mengangkat tangan, beliau meletakkan tangan kanan di telapak tangan kiri di pergelangan dan lengan bagian dalam. Jadi tangan kanan ini di telapak tangan kiri sehingga pergelangan bertumpuk. Karena Wa'il juga menceritakan pergelangan dengan pergelangan dan bagian bawah tangan. Bagian bawah tangan itu ini. Lalu ini dipegang. Jadi ini tangan kanan di telapak tangan kiri, kemudian pergelangan ini bertumpuk, lalu memegang bagian bawah dari tangan kiri. Dalam hadis ini disebut bagian dalam, karena ini yang disebut bagian dalam, ini bagian luar. Nah, itu beberapa hadis yang ada menggambarkan bagaimana Rasul meletakkan tangan sesudah mengangkat sejajar bahu dan telinga tadi. Lalu sesudah ini diletakkan seperti ini yang tadi kumpulan hadis-hadisnya, lalu kemana ini meletakkan? Atau bahasa Indonesia disebut bersedekap. Ulun kada tahu bahasa Banjarnya seperti bersedekap begini, apa bahasa Banjarnya kada tahu. Walaupun orang Banjar tapi kada tahu. Para ulama ternyata tidak sama sesudah meletakkan tangan seperti ini, bersedekapnya seperti apa. Abu Hanifah berpendapat bahwa tangan itu diletakkan di bawah pusar. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah. Dalil dari Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, yang sunnah yang selalu dilakukan Rasul adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Surah itu pusar. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ini, menurut penilaian sebagian ahli hadis, hadisnya ini dhaif. Ini menurut penilaian sebagian ahli hadis. Yang membuat dhaif itu karena di antara yang meriwayatkan hadis itu ada yang bernama Abdurrahman bin Ishaq. Ini oleh sebagian, tidak semua, oleh sebagian ahli hadis, mereka mengatakan Abdurrahman bin Ishaq ini orangnya lemah. Arti lemah itu orangnya ini tidak terlalu bisa dipercaya. Ini penilaian. Kenapa jadi ada penilaian seperti itu? Karena yang namanya manusia, sebagian mengatakan si A itu baik, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain akan berkata dia tidak baik.
Nah, yang berkata dia itu tidak baik menilai hadis ini lemah. Tapi yang menilai orang ini baik, dia akan mengatakan hadis itu kuat. Nah, seperti Abu Hanifah menilai bahwa hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ini tidak dhaif, tidak lemah. Karena itu beliau mengambil apa yang ada dalam hadis ini, yaitu meletakkan tangan di bawah pusar. Artinya setidak-tidaknya kalau ada orang berdiri itu meletakkan kedua tangan di bawah pusar, kita sudah tahu dari mana mereka mengambil dalilnya. Terlepas apakah ada yang menilai dhaif atau ada yang menilai tidak dhaif. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa meletakkan tangan itu di bawah dada dan di atas pusar. Jadi ya seperti kita dada itu ya sampai tulang rusuk ini dianggap oleh Imam Syafi'i. Lalu begini, itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalil yang beliau pakai adalah riwayat dari Ibnu Khuzaimah yang mengambil juga dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hujrin. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan yang beliau ambil dari Wa'il bin Hujrin adalah Rasul meletakkan tangan itu di atas dada. Jadi bahasanya riwayat Ibnu Khuzaimah di atas dada. Kalau di atas dada seperti bagian meletakkan sudah ada yang bisa menjelaskan, karena bahasanya cuma di atas dada. Begini juga, begini juga bisa. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i walaupun memakai dalil ini, beliau tidak mau meletakkan di atas dada seperti ini. Kenapa? Karena menurut Imam Asy-Syafi'i, ini hadis yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, ada riwayat dari Al-Muzani yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang melakukan takbir. Takbir itu adalah meletakkan tangan di atas dada. Ini tidak hanya dalam salat, tapi juga di luar salat. Jadi menurut riwayat Al-Muzani, Rasul melarang orang meletakkan tangan di atas dada. Nah, karena ada hadis ini, maka Imam Asy-Syafi'i ketika tadi memakai hadis Ibnu Khuzaimah bahwa Rasul meletakkan tangan di atas dada, maka kata Imam Asy-Syafi'i berarti dengan hadis Al-Muzani ini bukan di atas dada ini, tapi di bawah. Maka beliau tadi Imam Asy-Syafi'i meletakkan di bawah. Tetapi beliau tidak memakai yang di bawah pusar. Mungkin hadisnya tidak sampai kepada Imam Asy-Syafi'i, yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, mungkin menurut Imam Asy-Syafi'i hadis riwayat Ali bin Abi Thalib itu lemah, sehingga beliau Imam Asy-Syafi'i tidak memakai. Lalu beliau meletakkan seperti ini. Nah, ini dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menyikapi hadis Al-Muzani tadi, karena itu larangan umum dan banyak hadis ini dipakai oleh
beberapa ulama salaf dahulu, antara lain adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini termasuk ulama yang jadi panutan banyak orang sampai sekarang. Maka barangkali yang perlu kita ingat dari hadis larangan Rasul untuk meletakkan tangan di atas dada ini adalah kita hendaknya tidak membiasakan meletakkan tangan di atas dada walaupun di luar salat. Umpamanya meletakkan tangan di atas dada meskipun di luar salat, karena larangan tadi umum, tidak hanya dalam salat tetapi juga di luar salat. Lalu bagaimana menurut pendapat dari Imam Ahmad? Menurut Imam Ahmad, ini menurut murid-murid beliau, pendapat Imam Ahmad yang paling kuat itu adalah sama dengan seperti pendapat Abu Hanifah, yaitu di bawah pusar. Itu pendapat Imam Ahmad yang lebih kuat menurut murid-murid beliau. Nah, jadi Abu Hanifah dan Imam Ahmad di bawah pusar. Imam As-Syafi'i antara dada dengan pusar. Nah, bagaimana dengan Imam Malik? Imam Malik mengatakan bahwa tangan itu tidak diletakkan, tidak di bawah pusar, tidak antara dada dengan pusar, juga tidak di atas dada. Tetapi dilepas. Karena menurut Imam Malik, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana salat kepada sahabat yang disuruh Rasul sampai 3 kali mengulang salat, karena beliau mengatakan yang kamu kerjakan itu bukan salat, kamu tadi bukan salat, padahal sahabat itu salat. Sehingga Rasul mengajarkan, dan ternyata dalam pengajaran Rasul kepada sahabat yang salatnya salah tadi, kata Imam Malik, tidak ada Rasul mengajarkan di mana meletakkan tangan. Tidak di atas dada, tidak antara dada dengan pusar, dan tidak pula di bawah pusar. Karena tidak ada, berarti tangan itu harus dilepaskan. Ini pendapat Imam Malik. Dan pendapat Imam Malik ini umumnya diambil oleh penduduk Madinah, karena Imam Malik bertempat tinggal di Madinah. Kenapa jadi penduduk Madinah mengambil dari Imam Malik? Karena Imam Malik itu mengeluarkan pendapat beliau tentang ibadah ini dengan cara turun-temurun. Jadi beliau dapatnya dari ayah beliau dari kakek, dan terus ke atas. Karena itu kebiasaan di Madinah. Ilmu ibadah itu turun-menurun, ayah ke anak, anak ke anak, terus ke bawah. Nah, karena seperti itu, maka penduduk Madinah umumnya meyakini yang turun-temurun itulah yang asli. Karena tidak ada penafsiran apa-apa. Hanya mengikuti dari atas terus ke bawah begitu. Ini yang ada. Jadi dari 4 ini tadi adalah bahwa 2 mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini semuanya di bawah pusar. Kemudian Imam As-Syafi'i antara pusar dengan dada. Imam Malik tidak diletakkan seperti itu, tapi dilepas. Yang mengambil pendapat di atas dada seperti ini
itu adalah beberapa ulama di Arab Saudi, karena mereka menilai riwayat Ibnu Huzaimah yang tadi mengatakan di atas dada itu sahih. Tetapi kalau menurut majelis tarjih, riwayat Ibnu Huzaimah itu dari Wa'il. Hadis Wa'il bin Hujrin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu tidak ada tambahan di atas dada. Jadi yang ada itu cuma meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Cuma itu saja. Tidak ada tambahan di atas dada. Itu antara lain tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain. Nah, tiba-tiba ada tambahan di atas dada. Maka menurut majelis tarjih, tambahan di atas dada dalam riwayat Ibnu Huzaimah itu, ini khusus Ibnu Huzaimah, yang tadi oleh sebagian ulama di Arab Saudi dinilai hadis Ibnu Huzaimah ini sahih. Tapi menurut majelis tarjih, hadis Ibnu Huzaimah yang ada tambahan di atas dada itu dhaif, lemah. Kenapa jadi lemah? Karena di antara yang meriwayatkan hadis itu ada yang bernama Qabisah bin Hulub. Jadi Qabisah bin Hulub. Nah, Hulub ayahnya Qabisah ini menurut penilaian para ahli hadis orangnya tidak diketahui dengan baik. Artinya keilmuan beliau itu tidak begitu jelas. Siapa beliau ini? Karena tidak jelas, maka para ahli hadis tidak berani mengambil hadis dari Qabisah bin Hulub. Sehingga semua hadis yang diriwayatkan oleh Qabisah bin Hulub yang tadi ada tambahan di atas dada, menurut majelis tarjih itu lemah, dhaif. Selain Qabisah bin Hulub, ada lagi di situ seorang perawi yang meriwayatkan menceritakan hadis itu yang bernama Muammal bin Ismail. Jadi ada Qabisah bin Hulub, ada Muammal bin Ismail. Menurut majelis tarjih, Muammal bin Ismail ini hafalannya buruk. Arti hafalannya buruk itu terkadang bisa menambahi dari yang sebenarnya yang asli, terkadang bisa mengurangi. Nah, dikhawatirkan tambahan di atas dada itu hanya ingat-ingatan dari Muammal bin Ismail. Jangan-jangan itu seingat-ingatnya, karena orangnya tadi suka lupa. Nah, karena tidak bisa diyakini seperti itu, hadis tambahan di atas dada ini menurut majelis tarjih tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai itu hanya meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Tambahan di atas dadanya dibuang. Ini menurut majelis tarjih. Karena itu menurut tarjih, dari beberapa hadis tadi, kalau riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib itu dinilai dhaif, tambahan di atas dada juga dhaif, maka majelis tarjih mengambil pendapat meletakkan tangan itu seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i, di bawah dada tapi di atas dari pusar. Nah, itu majelis tarjih di dalam bagaimana meletakkan tangan. Jadi kesimpulannya, kalau dari beberapa pendapat tadi, agar kita bisa sholat mendekati setidak-tidaknya yang asli dari Allah itu, maka meletakkan tangan ini adalah seperti yang biasa kita lakukan, tangan kanan di atas telapak tangan kiri, pergelangan bertumpuk,
lalu tangan kanan memegang bagian bawah tangan kiri, lalu diletakkan antara dada dengan pusar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini dari beberapa dalil tadi dan pendapat-pendapat para ulama. Walaupun semua ulama sepakat bahwa karena seperti itu tadi hadis-hadisnya, maka mereka sepakat untuk tidak berani mengatakan mana yang paling pas, apakah di atas dada atau antara dada dengan pusar atau di bawah pusar. Satupun ulama tidak ada yang berani mengatakan ini yang paling pas. Artinya menurut mereka, karena semua hadisnya seperti itu, maka orang silahkan mau di mana. Mau di atas dada seperti ini, mau antara dada dengan pusar, atau di bawah pusar. Hanya saja tadi kalau para ulama yang 4 itu, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada yang berpendapat di atas dada. Karena mereka terbaca hadis riwayat Al-Muzani yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang meletakkan tangan di atas dada. Ada satu lagi yang mungkin tidak pernah kita dengar, di mana meletakkan tangan itu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Hadisnya berbunyi, Rasul melarang orang salat muhtasiran. Muhtasiran itu kalau bahasa kita, jadi meletakkan tangan di pinggang. Menurut Ibnu Sirin, bahwa yang dimaksud dari hadis itu, orang melihat, ada sahabat yang melihat Nabi ketika sholat meletakkan tangan begini. Jadi karena itu ada yang berpendapat seperti ini, walaupun sangat jarang. Ulun sendiri di Mekah, di Madinah tidak pernah melihat, tapi katanya ada begitu. Nah, cuma menurut riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah yang berkata, Aisyah sangat tidak menyukai orang kalau meletakkan tangan di pinggang. Dan Aisyah mengatakan itu adalah perbuatan atau cara meletakkan tangan orang Yahudi. Dan itu umum. Aisyah mengatakan ini tidak hanya untuk salat, tapi di luar salat. Jadi bakacak pinggang ini menurut Aisyah itu Yahudi. Artinya kalau karena ini riwayat Imam Al-Bukhari, nampaknya mari kita mulai sekarang tidak lagi bakacak pinggang begini. Karena ternyata itu adalah perbuatan orang Yahudi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa cara tentang meletakkan tangan sesudah takbiratul ihram dan di rakaat-rakaat berikutnya. Sedikit sebagai tambahan, ada perbedaan pendapat tentang meletakkan tangan sesudah iktidal. Jadi sesudah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah.
apakah ini kembali seperti ini atau dilepas? Ada riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh para sahabat, apabila beliau bangkit dari rukuk, maka beliau berdiri lurus sehingga setiap tulang belakang beliau itu kembali seperti semula. Nah, hadis ini sebagian ulama karena kembali seperti semua tulang, kalau sebelum rukuk itu begini atau di bawah pusar, karena itu yang sebelum rukuk, maka ketika dipahami semua tulang kembali seperti semula, oleh sebagian ulama ini berarti sesudah pada waktu bangkit i'tidal itu ya balik lagi. Kalau sebelum rukuk begini, ya kembali seperti ini. Kalau sebelum rukuk begini, ya kembali antara pusat dengan dada. Kalau sebelumnya di bawah pusat, ya kembali di bawah pusat. Nah, ini pendapat beberapa ulama, tetapi menurut Wahbah Az-Zuhaili yang mengutip dari Abu Yusuf ini salah satu murid dari Imam Abu Hanifah, tapi beliau tidak 100% mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf ini bahwa yang dimaksud itu adalah kembali seperti semula, itu maksudnya berdirinya yang lurus, bukan masalah bersedekapnya, kembalinya saja yang lurus. Jadi kata Dr. Wahbah mengutip dari Abu Yusuf ini, orang tidak boleh dari rukuk sami'allahu liman hamidah Allahu akbar, atau agak lama sami'allahu liman hamidah tapi tidak lurus, bungkuk dikit, itu tidak boleh menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengambil dari Abu Yusuf. Harus kembali seperti semula, itu lurus betul. Sami Allahu liman hamidah, lurus betul, baru sujud. Nah, jadi bukan kembali seperti semula itu meletakkan tangan. Ini kata Wahbah Az-Zuhaili. Karena itu menurut majelis tarjih bahwa tidak ada hadis yang bisa mendukung orang ketika i'tidal itu sami Allah liman hamidah lalu kembali bersedekap seperti ini, tidak ada. Maka majelis tarjih mengatakan sesudah sami Allah liman hamidah kedua tangan pun dilepas. Nah, ini untuk sekadar kita ketahui bagaimana gambaran para sahabat yang kemudian dipahami oleh para ulama tentang meletakkan tangan ketika bersedekap. Kesimpulannya, baik majelis tarjih maupun ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak ada satupun yang berpendapat meletakkan tangan di atas dada. Yang ada tadi cuma beberapa ulama di Timur Tengah. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, karena tadi para ulama sepakat tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan pegangan bahwa ini yang paling pas, sehingga orang silahkan melakukan sesuai dengan apa yang dia pahami dan dia yakini tentang bersedekap itu. Setidak-tidaknya kita senantiasa berdoa dengan kita berusaha memahami cara-cara itu tadi, maka apapun yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.